pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Yansen Adolajar, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SD 020 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini saya sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan STPK tahun 2023 LBTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan ukin kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD 020 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 2 fase A semester ganjil dengan materi Kisah Abraham. Selamat menyaksikan. Terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala. Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Ulangi, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, puji Tuhan, ternyata pagi hari ini anak-anak sangat semangat untuk mengikuti pelajaran agama Katolik pada hari ini. Baik, seperti biasa sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita harus berdoa. Oke, siapa yang mau pimpin doa kita pagi hari ini? Oke, silakan Alvaro maju. Pimpin kita dalam doa pembuka untuk membuka pelajaran kita. Pak Guru, teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kalvaro yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan mengabsen atau mencek kehadiran anak-anak sekalian. Oke, yang pertama Agustina Maisela tidak turun. Sakit? Oke, izin ya. Lalu yang berikutnya Audrey. Mana Audrey? Oke. Theophanus. Yohanes Valentino. Yang terakhir Yosef Marvel. Oke, ya baik. Jadi hari ini anak-anak yang tidak turun sekolah itu ada 2 orang. 1 sakit dan 1 izin. Oke, baik anak-anak. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kisah Abraham. Tetapi sebelum kita belajar tentang kisah Abraham, Bapak mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih. Pelajaran tentang apa? Tentang apa? Abraham. Tentang? Ayo diingat-ingat dulu. Yang membuat perahu besar itu? Tentang apa? Tentang kisah Nuh. Nah, jadi minggu lalu kita belajar tentang kisah Nuh, maka hari ini kita juga akan belajar lagi tentang kisah Abraham. Nah, oke, sebelum kita lanjut tentang kisah Abraham, Bapak mau bertanya dulu. Bapak mau bertanya dulu ke anak-anak semua ya. Adakah yang pernah mendengar tentang kisah Abraham? Ada yang pernah mendengarnya? Pernah. Di mana? Di mana? Di Ino di mana? Dengarnya di mana? Di mana?
YouTube. Di YouTube, nontonnya di YouTube. Petrus? Di HP. Di HP. Ada yang lain? Kalvaro di mana? Di TikTok. Ternyata ada juga yang men-share-nya di TikTok. Nah, jadi kalian juga sudah pernah mendengar tentang kisah Abraham. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang kisah Abraham. Ya toh? Hari ini tentang kisah Abraham. Nah, ini yang perlu kita pelajari pada hari ini. Oke, baik anak-anak. Nah, sekarang Bapak mau bertanya lagi. Kira-kira anak-anak pernah tidak dijanjikan sesuatu dari orang tua? Pernah. 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 Apa Livia? Dibelikan tas. Dijanjikan akan dibelikan tas. Kalvaro? Dijanjikan beli kado. Dijanjikan membelikan kado. Tuh, yang ini ada lagi? Petrus? Dijanjikan beli sepatu baru. Oke, yang kedua. Tadi juga Bapak sudah bertanya tentang kalian juga sudah membaca tentang kisah Abraham. Ada yang lihatnya dari YouTube, ada yang lihatnya dari HP, ada yang lihatnya dari TikTok. Nah, jadi kita akan mendalami lebih lanjut lagi tentang kisah Abraham. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama, anak-anak bisa mampu menyebutkan identitas dan keluarga Abraham berdasarkan teks kitab suci Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9 secara gotong royong dengan tepat dan benar. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan janji Allah kepada Abraham. Lalu yang ketiga, anak-anak juga mampu meneladani sikap Abraham dalam kehidupan setiap hari. Lalu yang keempat, anak-anak nanti Bapak harapkan supaya bisa mampu menuliskan sebuah doa yang sederhana saja. Tuliskan sebuah doa yang sederhana kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah anak-anak terima. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, anak-anak. Sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu tentang Papa Abraham. Oke, sekarang semuanya Bapak persilakan untuk maju ke depan. Ayo. Gimana kalau kita semua bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Papa Abraham. Bikin pas mengira. Oke, kita berdiri. Ayo. Oke, tepuk tangan. Ya, baik anak-anak. Tadi kita sudah bersama-sama
menyanyikan lagu tentang Bapak Abraham. Nah, sekarang Bapak mau bertanya dulu. Yang tahu nanti angkat tangan. Ya. Nah, yang pertama, apa judul lagu yang baru saja kita nyanyikan? Joshua. Bapak Abraham. Lagunya tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Joshua. Nah, jadi lagu yang baru saja kita nyanyikan ada lagu tentang apa? Lagu tentang Bapak Abraham. Lalu pertanyaan yang kedua. Lagu tadi yaitu lagu tentang Bapak Abraham mengajak kita untuk memuji siapa? Evan? Tuhan. Memuji Tuhan. Yuk kita berikan tepuk tangan dulu untuk Devan. Jadi lagu tadi tentang Bapak Abraham mengajak kita untuk memuji Tuhan. Oke, baik. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan dan menyanyikan lagu bersama-sama dan juga mendalami tentang lagu tadi, maka nanti Bapak akan memutarkan sebuah video tentang Allah memanggil Abraham. Nah, sebelum Bapak memutarkan video tentang kisah Allah memanggil Abraham, nah sekarang Bapak bagi kalian dulu dalam kelompok-kelompok. Kelompok 1 ada Kalvaro, ada Sheila, ada Akila, dan ada Joshua. Kelompok 1 di sini ya. Oke. Lalu kelompok 2 ada Skolastika, ada Rafa, ada Viani, dan ada Audrey. Lalu kelompok 3 ada Elizabeth, ada Devan, ada Jeffrey, dan ada Sheila. Tapi Sheila tidak turun hari dia sakit. Nah, lalu kelompok yang keempat ada Ricardo, ada Yosef, dan ada Fenan. Nah, kelompok yang terakhir atau kelompok 5 ini ada Valen, ada Fernandino, ada Petrus, dan ada Rilno dan Vincenzius. Nah, oke, baik anak-anak. Nah, jadi sekarang kalian membentuk dalam kelompok. Ya, kalian kerjakan dalam bentuk kelompok. Nanti Bapak akan memutar video atau kisah tentang Allah memanggil Abraham. Nah, Bapak harapkan supaya anak-anak nanti ketika menonton video di depan di layar itu harus nonton dengan baik. Baik, sekarang Bapak mau buka videonya. Komik Alkitab Anak. Abram dipanggil Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Di Babel, Tuhan menghukum lalu menyebarkan semua orang di seluruh bumi dengan berbagai bahasa. Tetapi, banyak orang masih menyembah patung dan tidak berdoa kepada Tuhan. Di daerah Ur-Kasdim, ada seorang yang suka berdoa, namanya adalah Abram. Suatu hari, Tuhan berfirman agar Abram pergi meninggalkan rumahnya. Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tapi Tuhan tidak memberitahu Abram kemana tujuan tempat Abram harus pergi. Bapak Abram berumur 75 tahun dan Bapak Abram mengajak Sarai, istrinya.
Walaupun tidak tahu tujuan pergi kemana, Bapak Abram dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Lalu, Bapak Abram dan Ibu Sarai membawa segala harta bendanya. Kemudian pergilah Bapak Abram disertai para pelayannya dan juga Lot keponakannya. Akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan. Bapak Abram dan rombongannya berhenti di pohon Kartan di timur. Ketika berhenti, Tuhan berfirman akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Abram. Kemudian Bapak Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Ayat hafalan, percayalah Abraham kepada Tuhan. Kitab Roma pasal 4 ayat 3. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan atau menonton video tentang kisah Abraham. Ya, setelah kita menonton, tadi Bapak sudah bagikan ke dalam kelompok toh. Nah, nanti Bapak akan membagikan beberapa soal untuk dikerjakan di dalam kelompok. Nah, Bapak harapkan supaya ketika dalam mengerjakan tugas diskusi di kelompok, semuanya anggota kelompok harus bekerja sama. Nah, nanti kalau sudah selesai pekerjaannya dikerjakan di dalam kelompok, nanti Bapak akan minta masing-masing dari tiap kelompok satu anak untuk membacakan hasil diskusi dalam kelompok. Nah, sekarang Bapak bagikan lembar kerjanya. 4. Oke. Ini kelompok 3. Ayo bergabung dengan temannya. Ayo. Ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Oke. Pertanyaannya ada di dalam lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Oke, ayo silakan dikerjakan. Nih, dikerjakan di sini. Ini jawaban nomor 1. Ya. Jepri, ayo gabung dengan temannya. Ya, ditulis di sini. Jawabannya ditulis di sini ya. Dipikir bersama, ditulis di sini. Oke, jadi dibaca dulu soalnya, baru dikerjakan secara bersama-sama dalam kelompok. Oke? Kelompok 5. Oke, ayo. Nah, sama-sama dengan temannya, ayo. Di sini dan ya dengan temannya. Ya. Nomor 5. Oke? Sudah? Kelompok berapa yang sudah? Kelompok berapa? 5. Kelompok 5 yang sudah ya, sebentar. Nanti dibacakan di depan ya. Kelompok 5 sudah selesai. Ayo kelompok yang lain. Ayo. Tinggal kelompok berapa yang belum? Nah, nomor 1 pertanyaan diskusinya itu ada di kertas, ada di LK yang Bapak bagikan, dan di layar juga ada. Nah, ya toh? Sudah? Oke, baik. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua kelompok mengerjakan tugas diskusinya, sekarang Bapak minta
masing-masing dari satu kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompok tersebut, kelompoknya. Oke, kelompok 1 di sini ikut urutan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 di mana? Oke, nomor 1 soalnya apa? Siapa nama istri dan keponakan Abraham, Sarai dan Lot? Oke. Apa nama kampung Abraham? Haran. Berapa umur Abraham saat dipanggil oleh Allah? 75 tahun. Apa nama tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham? Tanah Kanaan. Apa janji Allah kepada Abraham? Abraham diberi banyak keturunan dan kemakmuran. Dan mengapa Abraham dipanggil dan dipilih oleh Allah? Setia dan taat kepada Allah. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, nah silakan kembali ke tempatnya. Lalu kelompok 3, baca dengan suara yang keras Devan biar teman-temanmu juga mendengar. Nah, kelompok yang lain mendengarkan hasil yang dibacakan oleh kelompok 3. Oke? Ayo, ya silakan Devan dengan suara yang keras. Siapa nama istri dan keponakan Abraham? Sarai dan Lot. Apa nama kampung Abraham? Haran. Berapa umur Abraham dipanggil oleh Allah? 75 tahun. Apa nama tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham? Kanaan. Apa janji Allah kepada Abraham? Abraham diberi banyak keturunan dan kemakmuran. Mengapa Abraham dipanggil dan dipilih oleh Allah? Setia dan taat pada Allah. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Ya, berikut baca suara yang keras. Kelompok berapa nih? Kelompok 4. Ayo, yang lain dengar. Perhatikan sini. Siapa nama istri dan keponakan Abraham, Sarai dan Lot? Apa nama kampung Abraham? Haran. Berapa umur Abraham saat dipanggil oleh Allah? 75 tahun. Apa nama tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham? Tanah Kanan. Apa janji Allah kepada Abraham? Abraham diberi banyak keturunan dan kemakmuran. Mengapa Abraham dipanggil dan dipilih oleh Allah? Setia dan taat pada Allah. Oke, baik, tepuk tangan. Alvaro. Untuk kelompok 4. Ya, kelompok yang terakhir. Kelompok berapa? 5. Oke. Kuat. Siapa nama istri Abraham dan keponakannya? Ibu Sarai dan Lot. Apa nama kampung Abraham? Haran. Berapa umur Abraham saat dipanggil Allah kepada Allah? 75 tahun. Apa nama tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham? Kanaan. Apa janji Allah kepada Abraham? Abraham diberi banyak keturunan dan kemakmuran. Mengapa Abraham dipanggil dan dipilih oleh Allah? Setia kepada Allah. Oke, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Nah, baik anak-anak.
Terima kasih kalian sudah mengerjakan soal dalam kelompok. Hasilnya luar biasa. Jawabannya bagus. Benar semua. Nah, sekarang kita berikan semangat untuk diri kita sendiri. Ayo, berikan semangat dulu. Oke, baik anak-anak. Setelah kalian mengerjakan soal-soal diskusi dalam kelompok, maka Bapak akan memberikan sedikit masukan atau penjelasan berkaitan dengan Abraham. Kitab suci Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9 dikisahkan tentang Abraham yang setia dan taat kepada Allah. Nah, pada saat itu ketika Abraham dipanggil oleh Allah, umur Abraham berapa tadi? 75 tahun. Abraham keluar dari kampungnya yang bernama tadi kampungnya? Kanan. Kampungnya Abraham? Kanan. Ayo, kampungnya Abraham apa tadi? Haran. Apa? Haran. Haran. Nah, jadi Abraham keluar dari kampungnya yang bernama Haran, membawa istrinya, membawa keponakannya yang bernama siapa tadi? Lot. Dan segala hartanya serta hamba-hambanya untuk keluar dari kampung halamannya menuju ke suatu tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Ya dong? Nah, ketika tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, ada yang masih ingat apa nama tanahnya? Tanah kanan. Tanah apa? Tanah apa Rilno? Tanah apa Rilno? Tanah apa? Ayo yang Kanan. tanah apa? Kanaan. Tanah Kanaan. Oke. Nah, jadi Allah menampakkan diri sampai di tanah Kanaan itu Tuhan Allah menampakkan diri kepada Abraham dan berkata. Jadi ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan itu toh, ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, lalu Tuhan Allah memperlihatkan dirinya. Dia berkata, "Woi Abraham, kau lihat itu tanah ini. Nah, inilah tanah yang kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Nah, tanah itu yang disebut dengan tanah Kanaan. Setelah itu Tuhan Allah menyuruh Abraham ini membuat sebuah mezbah, membuat sebuah altar untuk mempersembahkan persembahan kepada Allah. Nah, Abraham dijanjikan oleh Allah. Janji Allah kepada Abraham adalah Abraham akan diberikan keturunan yang banyak. Abraham akan diberikan berkat. Abraham akan diberikan kemakmuran. Nah, kemakmuran. Nah, baik anak-anak yang terkasih, ternyata Tuhan Allah juga menyiapkan berkat bagi kita. Tuhan Allah itu menyiapkan berkat bagi kita. Tuhan Allah itu setiap hari memberkati kita. Tuhan Allah tidak memberkati Abraham saja, tapi Tuhan Allah juga memberkati kita. Contohnya, bangun pagi, pada pagi hari kita masih bisa bangun toh? Kita masih bisa menghirup udara yang segar. Kita masih bisa mendengar nama kita dipanggil. Kita masih bisa berbicara. Kita masih bisa makan. Kita masih bisa minum. Itu merupakan berkat dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah mendapat berkat, maka kita harus buat apa? Bersyukur. Bersyukur dengan cara berdoa. Mengucap syukur dengan cara berdoa. Nah, baik anak-anak. Nah, Tuhan Allah juga akan selalu menyertai kita setiap hari. Tuhan Allah menjaga kita supaya kita tetap sehat, kita tetap kuat, kita tetap semangat. Tuhan Allah menjaga, melindungi kita mulai dari rumah sampai ke sekolah. Lalu nanti siang kita pulang dari rumah, dari sekolah sampai ke rumah.
Nah, baik anak-anak. Nah, jadi kalau kita setia kepada Allah, berarti kita harus setia kepada orang tua. Kalau kita setia kepada Allah, berarti kita juga tetap setia kepada Allah. Nah, itu anak-anak sedikit penjelasan tentang kisah Abraham yang barusan kita nonton, dan juga pertanyaan diskusi yang baru saja anak-anak kerjakan. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas atau PR di rumah. PR-nya adalah anak-anak Bapak minta anak-anak untuk menuliskan sebuah doa. Doanya adalah doa syukur kepada Tuhan atas kebaikan yang telah anak-anak terima. Jadi doanya itu ucapan syukur ya, karena Tuhan Allah sudah memberikan kebaikan kepada kita. Nah, doanya itu boleh minta tolong orang tua untuk mengajari anak-anak ya. Misalnya begini, Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai saya dari pagi hingga malam ini. Sudah, begitu saja. Singkat saja toh, jelas. Bisa? Bisa. Tugasnya ini nanti minggu depan dikumpulkan. Sekarang Bapak mau bertanya dulu. Pertanyaan pertama, kelompok 1, kira-kira senang tidak dengan pelajaran hari ini? Senang. Senang tidak? Senang. Senang tidak dengan pelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Seru. Ayo, coba satu Livia. Kenapa seru Livia? Bisa nonton, apalagi? Belajar. Bisa bekerja sama. Oke. Alvaro, apa? Bisa membaca. Bisa membaca, apalagi? Bisa menulis. Bisa menulis. Bisa bekerja sama teman. Bisa bekerja sama dengan teman. Ada yang lain? Kenapa senang hari ini dengan pelajarannya? Ada yang lain? Yosef. Kenapa Yosef senang dengan pelajaran hari ini? Ayo, kenapa Yosef? Senang. Ya, kenapa Yosef senang? Mungkin karena ada nontonnya kah? Atau ada nyanyinya kah? Yang membaca. Membaca. Nah, Ricardo? Kan ada videonya. Iya. Iya. Iya kan? Karena ada videonya? Karena ada videonya. Jadi ternyata anak-anak senang hari ini belajar tentang kisah Abraham karena ada kita nyanyi toh. Ada kita nyanyi. Terus ada kita nonton. Terus ada kita bekerja dalam kelompok. Ya toh? Nah, itu senang. Nah, lalu pertanyaan Bapak yang ketiga. Kira-kira tadi kerja dalam kelompok tadi, apakah anak-anak mengalami kesulitan? Kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena bacanya agak error. Oh, karena bacanya agak error. Ya. Ada yang lain? Ada yang mengalami kesulitan belajar hari ini? Ino? Kenapa? Oh, susah gerakannya. Yang lagu tadi ya? Nah, yang lagu tadi susah gerakannya. Ada lagi? Nanti kita akan ulangi lagi ya. Nanti berikut kita akan ulangi. Kita akan bergerak lagi. Livia, kenapa? Oh iya, Livia kelompok 2 mengalami kesulitan saat diskusi tadi karena Livia, temannya tidak ada yang membantu ya. Oh, si Reva lagi. Si Rafa sama Livia saya. Nah, lain kali ya kalau dalam kelompok kita kerjasama ya. Nah, kerjasama dalam kelompok ya. Nah, jadi yang namanya kerjasama dalam kelompok itu harus bekerja secara bersama-sama. Oke, nah ini juga anak-anak pelajaran kita
akan segera kita akhiri. Tetapi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Bapak berpesan kepada anak-anak supaya tetap rajin belajar. Tetap apa? Rajin belajar. Tetap setia mengikuti perintah Tuhan. Perintah Bapak, perintah Mama, perintah Bapak dan Ibu guru. Tidak boleh melawan, ya. Nah, kalau kita menuruti perintah orang tua, maka orang tua akan memberikan kita hadiah. Hadiah apa saja? Nah, jadi pesan Bapak, Sepeda. ya. Sepatu baru. Ya, banyak. Pokoknya ada saja. Nah, jadi pesan Bapak, ayo anak-anak perhatikan sini dulu. Anak-anak perhatikan sini dulu. Pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan ke anak-anak adalah tetap rajin belajar dan tetap setia kepada Tuhan. Oke? Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa, ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran kita hari ini? Apa? Alvaro, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Apa? Senang sekali dengan Senang sekali dengan pelajarannya. pelajaran hari Bisa ini. membaca Bisa membaca dan bisa menulis. dan bisa menulis, Sama bisa mengerjakan tugas. bisa mengerjakan tugas. Oke, nah, lalu ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran hari ini? Apa Putra? Petrus? Seru, apa lagi? Senang. Senang. Kerjasama. Kerjasama. Teman. Oke, baik, kegiatan pelajaran kita hari ini tentang itu. Jeffrey? Iya Pak. Saya mau. Oke, jadi hari ini pelajaran anak-anak ada yang belum mengerti pelajaran hari ini? Ada yang belum mengerti? Belum mengerti? Ya. Kenapa belum mengerti? Karena yang tadi yang ini bilang gerakannya susah. Oh, Sama apa? iya. Sama aku nyanyinya. Oh iya, berarti yang belum adalah tadi lagunya ya, lagu dan gerakannya. Nanti lagunya minggu depan kita nyanyikan lagi ya. Nanti kita nyanyikan dengan gerakannya yang mantap. Oke, baik anak-anak, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini tentang kisah Abraham. Jangan lupa tugasnya adalah doa ya. Kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Siapa yang pimpin doa? Siapa? Saya Kak. Siapa? Saya. Petrus. Oke. Ayo anak-anak semua kita berdiri. Kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Ayo. Teman-teman. Valen, kuat suaranya. Teman-teman, Pak Guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya anak-anak atas hari ini. Semoga anak-anak hati-hati di jalan ya. Pulang ke rumah, mungkin ada orang tuanya sudah jemput. Silakan ikut orang tuanya. Yang tidak dijemput, jalan kaki, tapi harus berhati-hati karena banyak kendaraan. Oke, baik. Silakan salin Pak Gurunya dulu. Pak, kami punya angkat lipet. Satu. Ya, oke, selamat siang. Hati-hati ya. Ya. Oke, hati-hati nah ya. Jepri. Tunggu. Oke, hati-hati ya.